Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Siapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Teman berdua ya. Kawan-kawannya kemana? Sakit. Oh, sakit. Semoga lekas sembuh ya. Ibu tanya gini ya. Apa kabar semuanya? Kalian jawab, alhamdulillah. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah, semangat, semangat. Allahu Akbar. Ya. Oke. Sebelumnya udah ada yang pernah berpergian jauh? Naik bus, naik pesawat, naik kereta api. Belum pernah? Naik bus pernah. Naik bus pernah. Pernah nggak pas kalian naik bus tiba-tiba azan? Pernah. Pernah kan? Terus pernah nggak kalian sakit parah sampai nggak bisa kena air? Enggak, jangan sampai ya, nauzubillah. Oke. Nah, kita kan tadi berpergian jauh, naik bus, tiba-tiba azan. Terus gimana tuh kita mau salatnya? Nggak sesuai. Nggak boleh, kita sesama muslim itu wajib sholat 5 waktu. Nah, sebelum sholat kita wajib wudhu dahulu. Tapi kalau di bus kan kita nggak bisa megang air kan, nggak ada air kan. Jadi gimana caranya pengganti wudhu tadi? Ada namanya tayamum, yaitu bersuci dengan menggunakan debu. Oke. Wudhunya pakai debu. Iya. Ini ada bawa buku kan? Oke. Kita sekarang belajar tayamum. Oke. Ibu mengajarkan kalian bagaimana cara bertayamum. Oke. Tadi kan ibu udah nanya nih, kalian pernah nggak berpergian jauh? Pasti udah pernah kan? Tadi kan naik bis kan. Terus kalau misalnya nggak ada air, kita tuh bisa menggantinya dengan tayamum. Debu. Apa itu tayamum? Bersuci dengan menggunakan debu ataupun pasir yang suci. Oke? Tapi sebelum kita melaksanakan tayamum, lebih baiknya kita mengetahui syarat-syaratnya. Kan ya, kita harus melakukan sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Gak boleh kita nih mentang-mentang kita nggak dingin nih, nggak mau kena air, kita tuh tayamum. Terus pagi-pagi kedinginan, males ke kamar mandi, tayamum. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu sebab akibat kita bertayamum itu. Yaitu pertama, sulitnya karena menemukan air. Ya, kan di dalam bus tadi kita nggak ada air kan? Jadi sulit menemukan air. Ataupun yang ibu bilang tadi di awal, sakit parah yang tidak bisa kena air. Jadi kan sulit menemukan air atau tidak bisa terkena air. Maka boleh diganti dengan bertayamum. Yang kedua, menggunakan debu yang suci. Debu yang suci ini nggak di semua tempat. Dia itu harus keadaan suci yang tidak ada najis dan kotoran. Kan kita bisa lihat kan, ada di tembok, kalau di bus itu kursi belakang yang di depan kita tuh bisa buat bertayamum dengan cara kita tepuk gini. Terus yang ketiga, mengerti tata cara tayamum. Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana tata cara bertayamum. Terus tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Ya, tayamum itu hanya bisa digunakan dalam satu waktu sholat. Misalnya kita tadi ini naik bus tiba-tiba azan maghrib, kita tayamum. Sudah tayamum kita kan sholat. Nanti azan isya lagi, terus kita teringat, oh iya aku belum batal wudhu gitu. Belum batal dari tayamum tadi, itu tidak boleh. Kita wajib tayamum lagi.
Paham? Kita bertayamum untuk satu sholat saja. Kita satu tayamum untuk sholat maghrib aja. Kita mau sholat isya lagi, kita tayamum lagi. Mudah? Paham? Yang ketiga, mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Ada, Bu. Ambil aja apa itu, Bu? Kenapa? Nggak ada. Ya, kan di dalam mustajab ini kita nggak tahu arah kiblat kemana nih, ya kan? Nah, kita bisa lihat sekitar kita ataupun lihat di kompas. Iya, di kompres, Bu. Di kompas kan kita punya HP kan? Nah, orang tua kita punya HP kan, jadi ditengok arah kompas itu kemana, kita arahkan ke situ. Cukup sekali saja, karena kan jalan itu nggak mesti lurus saja kan, pasti berbelok-belok kan. Kalau kita awalnya dapat kompasnya di sini, kiblatnya, ya udah kita kayak gini aja sampai selesai. Kalau majunya, Bu, arah ke belakang. Iya, kita berpatokan pada awal mobil itu kemana. Jadi misalnya kan mobilnya gini nih, jalannya misalnya lurus belum belok nih. Nah, Kita tuh mau mulai tayamum, Bismillah, misalnya kiblatnya pas lurus, ya udah kita ngikutin arah mobil aja. jadi kayak gini. Situ. Enggak. Kalau misalnya kita mengikuti arah mobil saja di depan gini. Kalau misalnya di tanah lapang, nah barulah kan nggak mungkin di tanah lapang kita berputar-putar kiblatnya kan, ya kan? Kalau di tanah lapang itu cukup satu kali aja. Tanah apa, Bu? Kenapa? Kiblat yang apa itu kan, Bu? Kayak kompas yang Ya ada tuh kiblat kita arah sholat. Kiblat kita kemana? sana, Bu. Iya sana ya. Oke, kedua tata cara bertayamum. Nih, ibu punya gambar ilustrasinya. Wih, Ini yang pertama. apa itu, Bu? Iya, ini cara bertayamum. Ini pertama. Oh, Tangan kita itu diarahkan ke pasir. nah, Gini. Kayak gini. Dua tangan. Terus kedua tuh bertepukan kedua tangan. Gini. baru. Baru arahkan ke muka. Jempol ini taruh di telinga, Oh, terus digini, ah, gitu. Bisa? Terus yang ketiga, tadi kan kita ngambil pasirnya itu di sebelah sini. Kita ambil yang sebelah sini. Oke? ganti-ganti, Bu. Iya, dia nggak boleh di satu tempat yang sama. Baru kita tepukan lagi. Ini fungsinya untuk meninggalkan kotoran-kotoran, misalnya kayak tanah, kan nggak mungkin. Kita cuma ngambil debunya aja. Tanahnya kita tinggalkan. Gini-gini kan lagi. Baru yang kiri. Terungannya ini kita harus naikkan dulu. Terus gini. 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 Nah, Gini. Bisa? kaki, Bu. Bisa, Bu. Nah, di sini tayamum itu tidak seperti wudhu. Dia hanya muka saja dan tangan saja. Muka itu pun nggak seperti berwudhu. Dia cukup menyapu seluruh wajah saja. Kan kalau wudhu pakai hidung, Rambut, rambut, mulut, telinga kan. Ini cukup kaki. mencakup satu untuk semua. Dari kuping, gini. Oke? Mana itu, Bu? Iya kan gini. Pasirnya di bawah kepala. Hah? Maksudnya? Pasirnya, debunya itu ke kepala. Kan gini, cukup sekali saja. Jadi 2 kali. Muka sama tangan. Oke, niatnya ada yang tahu? Bentar, Bu. Niatnya nggak tahu ya. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Coba ikutin ibu. Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Ya, artinya aku berniat tayamum untuk boleh sholat karena Allah Ta'ala. Iya.
Ibu catatkan ya niatnya. Itu tayamum. Syarat-syarat tayamum nih supaya kalian enggak sulit mencari air. Ingat ya. Sulit mencari air. Menggunakan debu. Cara tayamum. Keempat, dilakukan di waktu sholat. Yang kelima, mengetahui arah kiblat. Oke. Ini mengetahui. Sudah? Kita ulang lagi tata cara bertayamum. Pertama, siapkan debu. Bukunya agak dimajuin lagi biar bisa dipraktekin di meja. Boleh dibuka, boleh ditutup. Pertama, siapkan debu. Ini kan debu kita di depan. Kita tekan. Ya, habis itu kita gini. Ini supaya tanah yang terikut itu turun. Lalu kita, oh ya, maaf ibu sebelumnya lupa. Tadi kan kita pertama mengetahui arah kiblat. Sudah kita mengetahui arah kiblat, kita pas gini, kita sambil baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listisbahadis sholati lillahi ta'ala. Baru kita gini. Gak fardu ya dek, salah. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Karena itu gak fardu, itu sunnah. Penggantinya wudhu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Tepuk-tepuk. Baru kita taruh ke wajah. Naja, nggak dari sini dulu, dari atas dulu. Nah, oh. Sudah? Sudah buah. Nah, kita ambil debu yang satu lagi, sampingnya. Nggak yang tempat tadi, yang di sampingnya. Nah, Naja bagus di bawah. Sasa boleh di depannya, karena kan itu udah diambil tadi debunya. Nah, ambil di depan. Tepuk lagi. Baru tangan. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Gini bu.
Kembali Ini ke nggak, Bu? sana. Kanan. Gini. Iya, salah satu. Begini, Bu. Gini. Tangan kanannya di atas. Ini di atas. Ini di atas. Di atas sini. Yang kanan di atas. Gini. Nah. Oke. Gini. Sampai muter tangannya. Nah, muternya gini aja. Ini kan kita mengambil bagian sini. Sekarang bagian sini. Jadi gini, muternya. Udah sampai di tengah-tengah, tengah-tengah sini nih, ke siku. Kalian putar yang tangan kanan. Baru gini. Lagi, seperti itu. Ke bawah, ke tengah. Siku-siku udah pernah ke sini. Terus, coba aja praktekin. Nggak tahu. Coba. Ngapain lu? Coba Sasani praktekin. Nanti jadiin aja. Ulang lagi. Yang bagian tangan. Ya. Naja. Sampai ke situ. Kalau ada langsung ke sini, debunya langsung hilang. Jadi ini ke sini. Nah, udah. Baru ini ya tangan yang berputar. Nah, baru gini. Baru gantian. Pergi. Bisa? Coba aja. Ibu mau lihat. Atau Salsa duluan. Ibu mau lihat. Nanti aku dari. Nah, coba. Nah, baru putar ya, betul. Ya, langsung sambung ke sini. Ya, langsung balik. Gantian debu yang di kanan tadi kita taruh di kiri. Gini. Ke sini. Ulang lagi. Capek pegel Coba Salsa. Ya, betul. Ya, sambung kiri. Ya. Ya, betul. Boleh diputus kalau sekiranya masih belajar. Habis itu sambung lagi. Ini debu yang di kanan ini jangan sampai habis. Coba aja sampai bisa. Ya. Dari sini dulu. Jari tengah ketemu jari tengah kanan ketemu jari tengah kiri. Sudah? Giniin. Sampai siku. Putar. Gini. Ya. Iya. Ya, ini terakhir. Ya, pintar. Jadi udah paham ya? Nih, tata caranya. Tempelkan tangan ke debu. Baru kita hentakkan tangan kita kedua. Usap muka. Jadinya gini. Baru kita ambil debu lagi. Ngambil ke tangan. Gini duluan. Kan ya, tangan kanan duluan di atas. Baru sampai ke siku. Diputar tangannya langsung taruh ke tangan. Nah, langsung putar sampai deh ke jempol jari. Nanti putar lagi sini. Paham? Ada pertanyaan lagi? Betul nih? Nih. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca niat. Nawaitu tayamuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Habis itu menepukkan kedua tangan ke debu. Habis itu kita tepuk-tepuk supaya tanah jangan jatuh. Habis itu boleh nggak ditepuk, boleh ditiup gini, gitu boleh. Habis itu membasuh ke wajah, lalu membasuh ke tangan. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau tanyakan lagi? Boleh, Bu, tepuk tidur gitu kan dipatin.
nggak tayamum namanya kalau tidur-tiduran di pasir. Ya, kalau kayak gitu enggak itu. Ya, nanti masuk debu-debu tuh dalam hidung, bahaya. Bersin-bersin aja. Oke, Ibu mau kalian ke depan ulang praktikin gimana cara bertayamum dan apa saja syarat-syaratnya. Ayo, siapa yang berani? Ayo, Ibu kasih hadiah nanti. Ini berapa? Ayo maju ke depan. Ini enggak dari bola yang akan kuping itu, Bu. Ya, boleh. Seingat kalian dari mana? Doanya juga, Bu. Ya, Ya, niatnya. Bu. Nawaitu Nawaitu tayamuma tayamuma istibahati sholatil ta'ala. Ya Bu, aku maju Bu, tapi doanya baru itu apa-apa aja yang kalian ingat kalian sebutkan di sini. Boleh bawa catatan. Bu, itu tidak tahu barang. Seingat kalian. Satu dulu. Bu, ajar ya Bu, itu ya Bu. Iya, nanti Ibu ajarin. Sambil baca. Ayo. Apa-apa aja yang kamu tangkap dari kita belajar tadi? Syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya Apanya? Satu. niat. Itu rukunnya. Syarat-syaratnya kenapa kita harus tayamum? Karena sulit mencari air, Bu. Ya, habis itu Menggunakan debu yang suci. ya, habis itu Mengerti cara tayamum boleh bawa buku. dilakukan di waktu sholat. Dilakukan di waktu sholat. Ya. Udah, bagus. Cara bertayamum. Gini Bu. Ya, Terus ya, ya, itu ya. Iya, bentar. Nah, jadi loh. Perhatikan tadi pas mau nyambung ke tangan kiri. Tadi kan ada ini nih. Nah, ini tangan kanan ini, debu tangan kanan jangan sampai kena tangan kiri. Jadi sampai sini supaya debunya itu nggak habis yang ke kanan, baru ada sambung ke kiri. Ya, lebih hati-hati lagi ya. ya Bu. Niatnya. Niat nak apa niatnya? Nama itu tayamum istilah istirahat pengadilan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita belajar bertayamum tadi. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada tidak Bu? Sudah mengerti cara bertayamum kayak mana? Sudah. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah bagus jawabannya. Jadi nanti kalau misalnya kita berpergian jauh, kita naik bus atau naik kendaraan lain, tiba-tiba azan, kita tuh wajib tayamum untuk sholat, ya. Ya sholatnya nanti mana? Ya, nanti ada lagi tata cara bersolat di dalam kendaraan. Kalau di kereta Bu? Jadi kalau naik motor kan kita bisa berhenti. Di masjid. Bisa berhenti di masjid. Tapi kalau naik kendaraan umum kan nggak mungkin kita berhenti. Iya. Nggak mungkin kita baru naik. Berhenti aja. Pak sopir berhenti. Ya udah berhenti aja Bu. Nanti kan ada baru naik lagi. Nggak bisa deh. Karena kita udah perjalanan jauh. Misalnya mau ke Medan, Oh kita iya, naik bus. Jalan jauh capek berhenti. Iya. Jadi nggak mungkin juga Masa supirnya tuh pinggang. mau berhenti untuk sholat. Jadi kita tuh sholatnya di dalam kendaraan. Kalau di kereta? Astagfirullah. Kereta itu kan sepeda motor. Ah. Sepeda motor itu milik kita pribadi. Kita Ya sendiri udah, yang kalau menyetir. berhenti di masjid, Ya udah kita berhenti Berhenti aja. aja. Iya Allah. Ya sama aja deh. Kendaraan yang pribadi itu kita bisa berhenti. Oh. Kendaraan umum itu seperti bus, kereta api, pesawat, kapal. Nah, Kalau pesawat mana bisa Bu? bisa. Sama kayak bus tadi. Bus ada juga yang ada. Mana ada tanahnya gitu?
Debu itu debu. Bentar ya debunya Bu. Debu itu nggak di pasir aja, di Oh. benda-benda lain ada debu. Gak usah malah digini-gini dari debunya Bu. Iya sama diginiin juga. Nah, debu. Nah di lantai kita tuh juga ada debu, tapi debu yang tidak ada najis dan kotorannya. Kan kita bisa nampak tuh debunya. Ada kotoran nggak? Kalau misalnya kayak ada tai cicak, janganlah kita ambil di situ. Itu najis namanya, itu kotor namanya. Ya, paham? Terus ngerti kan cara tayamum tadi? Tahu Bu, tahu sih. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Pada doanya. Gue